Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aji Sultani dari kelas Niapai. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya pada domain data science yang dimana berjudul perbandingan algoritma random forest, adabus, dan decision tree dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Lalu yang selanjutnya itu ada latar belakang masalah dan rumusan masalah. Indeks pembangunan manusia atau IPM adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada berapakah tinggi nilai akurasi yang didapat dengan menggunakan algoritma random forest. Lalu yang kedua adalah berapakah tinggi nilai akurasi yang didapat dengan menggunakan algoritma adabus. Lalu yang ketiga itu berapakah tinggi nilai akurasi yang didapat dengan menggunakan algoritma decision tree. Lalu yang keempat itu ada algoritma manakah yang lebih baik untuk memprediksi indeks pembangunan manusia. Baik, yang selanjutnya itu ada data dan variabel yang digunakan. Data yang digunakan adalah data indeks pembangunan manusia atau IPM. Data ini memiliki 2196 baris dan 5 kolom. Yang dimana terdapat variabel yang pertama itu ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM. Lalu yang selanjutnya itu ada pre-processing data. Sebelum memasuki training model, kita harus melakukan pre-processing data terlebih dahulu. Yang pertama itu mengetahui adanya data yang terduplikat pada dataset yang kita gunakan untuk mengecek apakah ada data yang terduplikat. Di sini untuk data yang terduplikat itu tidak ada ya. Lalu yang kedua itu mendeteksi adanya missing value. Maksudnya itu untuk mengetahui data yang bernilai kosong. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu mendefinisikan variabel X dan Y. Lalu yang selanjutnya itu membagi dataset menjadi data training dan data testing. Dengan rasio 20% data digunakan sebagai data testing dengan pemilihan random dat. Oke, selanjutnya itu visualisasi data. Visualisasi data yang saya gunakan itu menggunakan box yang dimana itu yang pertama tingkat IPM tertinggi didapat pada nilai normal, sedangkan yang terendah itu terdapat pada nilai low. Lalu yang kedua itu lebih dari sepertiga penduduk dengan tingkat IPM high yaitu sebesar 37,8%. Lalu yang ketiga itu penduduk dengan IPM low dan very high tidak lebih dari 10%. Oke, yang selanjutnya itu model dan parameter model yang digunakan. Oke, yang pertama itu random forest. Untuk model random forest ini bisa dilihat saya menggunakan beberapa parameter, yaitu N estimator, yaitu untuk menunjukkan banyaknya pohon dalam hutan. Lalu criterion, yang dimana digunakan untuk mengukur kualitas split. Dimana saya menggunakan gini ya, menggunakan gini itu pada model saya. Lalu yang selanjutnya itu ada bus, yang dimana pada model ini saya menggunakan parameter N estimator yang dimana untuk menunjukkan banyaknya hasil klasifikasi. Oke, yang selanjutnya itu saya menggunakan model decision tree yang dimana di sini saya menggunakan library dari sklearn untuk mengimport algoritma atau model decision tree. Oke, yang selanjutnya itu ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Oke, yang pertama itu ada random forest, yang dimana pada random forest ini saya mendapatkan hasil training setnya itu sebesar 100%, itu sangat bagus ya eh, hasil yang didapatkan. Lalu untuk test setnya tidak jauh dari training setnya itu sebesar 97%. Lalu yang selanjutnya itu untuk model Adabus, saya memperoleh hasil training akurasinya itu sebesar 39%. Lalu untuk testing akurasinya itu sebesar 58% yang dimana
lebih besar hasil testing dari training. Ini dapat diketahui merupakan underfitting ya. Oke, yang selanjutnya itu model decision tree, yang dimana untuk akurasi trainingnya saya memperoleh 100%, itu sangat bagus. Lalu untuk testing akurasinya, itu hanya atau tidak jauh dari training akurasinya itu sebesar 96%. Oke, kesimpulan dari model dan codingan yang telah saya buat itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Random Forest memiliki akurasi training sebesar 100% dan akurasi testing 97%, lalu ada model Adabus, akurasi trainingnya 39% dan akurasi testingnya itu sebesar 58%. Lalu itu yang ketiga ada Decision Tree, yang dimana akurasi trainingnya sebesar 100% dan akurasi testingnya itu sebesar 96%. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi indeks pembangunan manusia atau IPM dengan menggunakan metode Random Forest dengan parameter N estimator sebesar 10 dan kriterianya menggunakan gini, memiliki akurasi sebesar 97% lebih tinggi daripada model yang menggunakan decision tree yang hanya sampai 95%. Selain itu juga untuk data yang diolah menggunakan Adabus itu akurasinya mencapai 100%. Namun jika dilihat lebih teliti pada precision recall dan F1 score model sangat rendah. Maka dari itu dari ketiga model tersebut model random forest merupakan model yang cocok digunakan pada dataset kali ini. Maaf saya ralat untuk random forest itu didapatkan akurasinya sebesar 100% ya. Lalu untuk decision tree itu sebesar 95%, lalu untuk Adabus itu hanya sebesar 39% ya. Itu, masih belum cukup bagus ya. Itu saya typo, salah menulis. Jadi ralat yang benar itu untuk Random Forest akurasinya itu sebesar 100%, untuk Adabus itu akurasi trainingnya 39%, lalu untuk decision tree itu akurasi trainingnya sebesar 100%. Jadi yang benar itu yang di atas ya, yang di bawah itu saya typo sepertinya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa model random forest itu adalah model terbaik untuk IPM ini ya, dengan akurasi trainingnya sebesar 100% dan akurasi testingnya sebesar 97%. Jadi didapatkan hasil yang sangat bagus ya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.